Pada malam yang dingin, langit di atas kota Semarang tampak gelap, namun jalan-jalan kota yang ramai dengan lampu-lampu neon memberi kehangatan bagi mereka yang berjalan di sepanjang trotoar. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pria muda bernama Usman berjalan cepat sambil menggendong seorang gadis kecil yang tampak sangat lemah. Gadis itu bernama Siti Nur Aisyah, hanya bisa terpejam. Tubuhnya tampak rapuh dan tubuhnya gemetar karena rasa sakit yang tak tertahankan. Usman yang sudah tak sabar berlari ke rumah sakit St. Elizabeth Semarang. Pintu rumah sakit yang terbuka lebar seakan menyambut mereka. Wajah Usman penuh kecemasan, langkahnya yang cepat mencerminkan kegelisahannya. Aisyah, gadis berusia 9 tahun, tampak sangat menderita. Wajahnya pucat pasi, dan napasnya terengah-engah. Begitu tiba di ruang UGD, Usman segera berteriak meminta bantuan. "Tolong! Cepat! Aisyah butuh pertolongan!" Suara teriakannya menggema, namun beberapa staf rumah sakit menatap dengan tatapan penuh curiga. Mereka melihat Aisyah yang sangat muda, bahkan lebih seperti anak kecil ketimbang seorang ibu yang tengah hamil. Mereka terdiam sejenak, bingung dengan situasi yang aneh dan tidak biasa ini. Staf medis masih terlihat ragu, namun setelah melihat kondisi Aisyah yang semakin lemah, mereka segera membawa gadis itu ke ruang perawatan. Usman yang gelisah hanya bisa mengawasi dari luar, menunggu kabar dengan perasaan hati yang berat. Aisyah dibawa ke ruang operasi, di mana para dokter mulai memeriksa dengan cermat. Dokter Agus yang bertugas malam itu terkejut melihat kondisi Aisyah. Setelah serangkaian pemeriksaan, ternyata Aisyah sedang hamil, sebuah kejadian langka dan mengerikan. Betapa terkejutnya Dokter Agus mengetahui bahwa seorang gadis seumuran Aisyah bisa hamil. Rasa sakit yang dialami Aisyah sangat luar biasa, namun ia hanya bisa menggigit bibir, menahan perih. Proses persalinan dimulai dengan penuh tantangan. Setiap kontraksi membuat Aisyah semakin kesakitan, tubuhnya yang rapuh tampak hampir tidak mampu menahan beban. Namun, berkat keterampilan dokter dan tim medis yang luar biasa, bayi Aisyah akhirnya lahir dengan selamat, meskipun kondisinya masih harus diawasi ketat. Sementara itu, Usman masih berada di luar ruang perawatan, berdiri di koridor rumah sakit yang sepi. Setiap detik terasa seperti setahun baginya. Aisyah adalah adik kandung dari sepupunya, yang selama ini ia anggap seperti anaknya sendiri. Tentu saja, ia sangat mencintainya, dan melihat Aisyah yang begitu menderita membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Ia berharap Aisyah bisa segera keluar dari ruang operasi dengan selamat, namun ketegangan terus meningkat. Usman berusaha menguasai diri, namun kecemasannya semakin bertambah. Setiap orang yang lewat seakan-akan memandangnya dengan rasa curiga. Ia merasakan beban berat di pundaknya, yang semakin terasa ketika Dokter Agus akhirnya muncul dari ruang operasi. Dengan ekspresi yang lebih tenang, Dokter Agus memberi kabar bahwa bayi Aisyah selamat. Bayi itu baik-baik saja, namun Aisyah masih dalam kondisi kritis. Kami akan terus memantau kondisinya, kata Dokter Agus memberi sedikit kelegaan pada Usman. Namun, kabar baik ini datang dengan harga yang sangat tinggi. Aisyah masih dalam kondisi yang sangat rentan dan perlu perawatan intensif. Usman menghela napas lega, tetapi ia tahu, ini bukan akhir dari perjuangannya. Keadaan Aisyah masih sangat tak menentu. Pagi harinya, situasi semakin memburuk. Seorang perawat datang dan memberitahukan Usman bahwa ia harus segera ikut ke kantor polisi. Anda dicurigai telah melakukan pelecehan terhadap Aisyah,
kata perawat itu dengan nada tegas. Usman terkejut dan bingung. Ia tidak bisa memahami bagaimana ini bisa terjadi. Dengan mata yang penuh ketakutan, ia dibawa ke kantor polisi. Semua ini berawal dari asumsi yang salah, karena penampilan Aisyah yang muda dan kehamilannya yang tak biasa. Orang-orang mulai menyebarkan tuduhan tanpa bukti yang jelas. Di rumah sakit, Aisyah akhirnya sadar setelah melalui proses persalinan yang berat. Namun, ia tidak bisa berhenti berpikir tentang Usman. Ia merasa sangat khawatir dan ingin segera bertemu dengan Dr. Agus. Dengan suara yang lemah, ia meminta perawat untuk menghubungi Dr. Agus. Aisyah ingin menjelaskan kebenaran bahwa Usman bukanlah pelaku kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Saat Dr. Agus mendengar permintaan Aisyah, ia segera mengambil langkah cepat. Ia tahu bahwa ini adalah kasus yang sangat rumit, dan ia harus segera bertindak untuk membela Usman yang tak bersalah. Dr. Agus bekerja keras untuk mengumpulkan bukti medis yang membuktikan bahwa Aisyah benar-benar sedang hamil akibat kondisi medis langka. Ia mendatangi rumah sakit tempat Aisyah sebelumnya dirawat, mengumpulkan dokumen medis yang menunjukkan sejarah kesehatan Aisyah. Dr. Agus tahu bahwa ia harus mengungkapkan kebenaran dan melawan penilaian yang salah yang terjadi di masyarakat. Namun, perjuangan ini tidak mudah. Ia harus berhadapan dengan sistem yang lambat dan ketidakpahaman orang-orang yang tidak mengetahui kondisi sebenarnya. Kesalahpahaman semakin berkembang. Polisi, yang awalnya tidak tahu banyak tentang situasi ini, mulai merasa bingung. Mereka mendengarkan penjelasan dari Dr. Agus dan mulai menyadari bahwa ini adalah kasus yang jauh lebih rumit daripada yang mereka kira. Usman, yang sebelumnya dibawa ke kantor polisi dengan tangan terborgol, mulai mendapatkan kelegaan. Tuduhan yang dialamatkan padanya mulai dipertanyakan. Namun, meskipun bukti-bukti baru ditemukan, masih ada banyak orang yang meragukan kebenaran. Dr. Agus dan Kepala Polisi, Pak Budi, melakukan diskusi panjang tentang situasi yang berkembang. Pak Budi menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan besar dalam menilai kasus ini. Setelah mendengarkan penjelasan yang rinci, Pak Budi akhirnya menyadari bahwa penilaian awal mereka terlalu terburu-buru dan berdasarkan asumsi semata. Dengan bukti-bukti yang ada, Pak Budi akhirnya memutuskan untuk membebaskan Usman. Kami minta maaf atas kesalahpahaman ini, katanya kepada Usman yang telah menunggu dengan cemas. Tuduhan terhadap Anda akan dicabut. Usman merasa lega, namun juga marah atas apa yang terjadi. Ia tahu, meskipun dia bebas, banyak orang yang akan selalu meragukan kebenaran. Kembali ke rumah sakit, Aisyah yang kini sudah berada di ruang perawatan memanggil Usman. Ia merasa lega bisa bertemu dengannya kembali. Dengan mata yang penuh air mata, Aisyah mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan Usman yang tanpa ragu selalu berada di sisinya. Aisyah dan Usman akhirnya kembali bersatu sebagai keluarga. Mereka siap untuk menghadapi tantangan selanjutnya dengan kekuatan dan keberanian yang baru. Aisyah, meskipun masih sangat muda, berjanji untuk membesarkan bayinya dengan penuh kasih sayang dan penuh pengertian. Dengan segala cobaan yang telah mereka hadapi, Aisyah dan Usman mulai merencanakan masa depan mereka. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, namun bersama-sama, mereka siap untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya keadilan dan pemahaman. Terkadang, apa yang kita lihat hanya sebagian dari kebenaran. Kesalahan dan prasangka bisa merusak hidup seseorang,
namun dengan perjuangan dan keberanian, kita bisa mengatasi ketidakadilan. Utsman dan Aisyah akhirnya menemukan kedamaian dan kebahagiaan, meski perjalanan hidup mereka masih panjang. Dengan kebersamaan, mereka siap untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Setelah kejadian yang mengguncang hidupnya, Aisyah mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya. Ia tahu bahwa ia masih sangat muda untuk menjadi seorang ibu. Tetapi kini, dengan bayi yang baru lahir, dia harus menghadapi kenyataan yang tidak terelakkan. Selama berhari-hari di rumah sakit, Aisyah berusaha bangkit dan menerima kondisi barunya. Aisyah merasa bingung saat melihat bayinya yang begitu mungil dan rapuh. Namun, Utsman selalu ada di sisinya, mendampingi dan memberinya semangat. "Kita akan melalui ini bersama," kata Utsman dengan lembut, menggenggam tangan Aisyah. "Mungkin dunia belum siap dengan kita, tapi kita akan buktikan bahwa kita bisa." Mereka berdua, meskipun terhimpit dengan berbagai prasangka dan beban sosial, mulai merancang masa depan. Aisyah harus menjalani perawatan dan pendidikan agar bisa lebih memahami peran barunya sebagai seorang ibu. Meskipun banyak orang yang masih menganggap Aisyah sebagai korban, ia bertekad untuk menunjukkan bahwa ia bisa menjadi ibu yang baik bagi bayinya. Masyarakat di sekitar Aisyah dan Utsman masih belum sepenuhnya bisa menerima kenyataan yang ada. Banyak yang menganggap Aisyah sebagai korban yang terperangkap dalam situasi yang tidak seharusnya. Beberapa keluarga di kampung mereka mulai mengisolasi mereka, bahkan ada yang mulai menyebarkan rumor buruk tentang keadaan Aisyah. Namun, meskipun banyak yang menghakimi, ada juga yang memberikan dukungan. Beberapa tetangga yang melihat perjuangan Aisyah dan Utsman merasa tergerak untuk membantu. Mereka mulai mengunjungi rumah Utsman, memberikan perhatian, dan menawarkan bantuan dalam merawat bayi Aisyah. Aisyah merasa sangat tersentuh dengan perhatian tersebut. Meskipun tak semua orang memahami kondisinya, ia merasa sedikit lega karena ada sebagian orang yang masih percaya pada kebaikan dan keadilan. Utsman juga selalu memberi semangat untuk Aisyah, mengingatkan bahwa mereka harus tetap tegar menghadapi segala tantangan. Meskipun Utsman telah dibebaskan dari tuduhan yang tidak berdasar, masih ada perasaan tidak adil yang terus membekas. Dia merasa bahwa proses ini telah merusak hidupnya dan Aisyah, meskipun mereka berdua telah berusaha untuk bangkit kembali. Utsman memutuskan untuk tidak tinggal diam. Dia bertekad untuk mengungkapkan kesalahan yang telah dilakukan oleh pihak berwenang dan masyarakat yang terlalu cepat memberikan penilaian. Utsman mulai mencari jalan untuk mendekati pihak-pihak yang terlibat dalam penangkapan dan tuduhan terhadapnya. Ia berusaha untuk berbicara dengan beberapa anggota polisi dan pejabat yang terlibat dalam kasus tersebut. Salah satunya adalah Pak Budi, kepala polisi yang dulu menangani kasusnya. Meskipun Pak Budi awalnya merasa canggung dan merasa bersalah, Utsman meminta agar kesalahan ini tidak hanya diselesaikan secara pribadi, tetapi juga di hadapan publik agar orang-orang tidak lagi meragukan Aisyah dan dirinya. Akhirnya, setelah melalui berbagai proses panjang, Utsman berhasil mendapatkan keadilan. Pak Budi dan pihak kepolisian secara terbuka mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf kepada Utsman serta Aisyah atas tindakan yang terlalu cepat dan tidak adil. Mereka mengadakan konferensi pers untuk mengklarifikasi bahwa mereka telah salah dalam menilai kasus ini. Dengan itu, Utsman merasa sedikit lega, meskipun ia tahu bahwa dunia tidak akan pernah sepenuhnya menerima kisah mereka. Namun, ia merasa sudah melakukan yang terbaik untuk memberikan keadilan yang seharusnya mereka dapatkan. Setelah segala cobaan yang mereka lewati, Aisyah dan Utsman akhirnya menemukan kedamaian.
Aisyah, yang kini telah belajar banyak tentang kehidupan dan tanggung jawab, mulai merencanakan masa depannya dengan penuh keyakinan. Ia mulai mengambil kursus online untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilannya, agar suatu hari nanti ia bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk bayinya. Usman, yang kini juga menjadi lebih bijaksana, mulai membuka usaha kecil untuk mendukung kehidupan mereka. Dengan semangat yang tak pernah pudar, ia bekerja keras untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi Aisyah dan bayinya. Meskipun tantangan masih ada, mereka tahu bahwa bersama-sama mereka bisa menghadapi dunia. Mereka telah belajar bahwa tidak ada yang lebih kuat dari cinta keluarga dan perjuangan untuk keadilan. Dengan harapan yang baru, mereka siap menatap masa depan yang lebih cerah. Dengan demikian, cerita ini berakhir dengan pesan bahwa meskipun kita sering dihadapkan pada kesalahpahaman dan ketidakadilan, cinta, kerja keras, dan keberanian untuk mencari keadilan dapat membawa kita keluar dari kegelapan menuju cahaya.